Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni Hanifah Salsabila, SPDI MPD. Saya merupakan seorang dosen yang memiliki home base di Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan atau PAI UAD dengan NIDN 0514098902. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran yang berbentuk audiovisual. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait keilmuan saya dan relevansinya dengan mata kuliah yang saya ampu menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya menjadi dosen sejak tahun 2018 dengan kualifikasi akademik pendidikan agama Islam dan konsentrasi keilmuan di bidang ilmu pendidikan Islam. Berdasarkan konsentrasi keilmuan dan kualifikasi akademik yang saya miliki tersebut, maka saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang relevan, yakni teknologi pendidikan dan neuroscience pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara mendetail tentang salah satu mata kuliah utama yang saya ampu di Prodi PAI UAD, yaitu Teknologi Pendidikan. Mata kuliah Teknologi Pendidikan memiliki kode 3150840, merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di program Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Mengapa mata kuliah ini diwajibkan? Karena salah satu profil lulusan Prodi PAI UAD adalah menjadi desainer pembelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan profil lulusan tersebut, tentunya pengembangan inovatif dalam konteks integrasi teknologi pendidikan Islam menjadi salah satu tema perkuliahan yang perlu dikaji secara mendalam dalam bentuk capaian profil lulusan atau CPL. Mata kuliah Teknologi Pendidikan memiliki bobot 4 SKS dengan perincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Sehingga dalam praktiknya, mata kuliah ini terdiri atas 28 tatap muka dengan durasi 100 menit untuk setiap tatap mukanya. Biasanya perkuliahan ini dijadwalkan sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk setiap kelas. Mahasiswa diwajibkan untuk menempuh mata kuliah Teknologi Pendidikan pada semester ganjil. Adapun dalam dokumen kurikulum prodi, mata kuliah ini merupakan paket mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5. Deskripsi mata kuliah Teknologi Pendidikan adalah untuk memahami, menganalisis, dan mempraktekkan pemikiran inovatif sesuai dengan konsep dasar integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu memahami, mendiskusikan, dan mengkritisi terma seputar diskursus teknologi pendidikan Islam. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pemanfaatan aplikasi pembelajaran digital seperti Google Suite, Padlet, dan lain sebagainya. Mahasiswa mampu menganalisis, menuliskan, dan mempublikasikan kontekstualisasi integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Dalam mata kuliah ini, saya juga mencoba menginternalisasikan nilai Islami, yakni kejujuran dan kedisiplinan yang secara sistematis dilibatkan sebagai komponen kinerja ketika menyelesaikan proyek menulis. Saya berupaya memenuhi aspek kognitif mahasiswa melalui pemahaman tekstual tentang konsepsi dasar integrasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam melalui model problem based learning yang berbentuk diskusi kelompok. Hanya saja ada berbeda aktivitas dalam diskusi kelompok yang saya praktikkan di perkuliahan. Saya biasanya sudah menyiapkan artikel jurnal tertentu, baik yang berisi opini maupun studi kasus pada 1 minggu sebelum mata kuliah berlangsung. Artikel tersebut wajib dipelajari oleh mahasiswa dengan cara dibaca dan diperkaya dengan bacaan lain yang relevan. Dan itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa di kelas, tidak hanya mahasiswa yang akan melakukan presentasi. Sehingga harapannya setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah Teknologi Pendidikan akan datang ke kelas saya dengan kondisi yang tidak kosong. Dalam artian, mereka sudah memiliki dasar pemikirannya sendiri yang berasal dari bacaan-bacaan mereka. Selanjutnya, saya biasanya akan meminta kelompok presenter untuk menyampaikan resume dan juga review dari artikel yang sudah dibaca tersebut, lalu ditanggapi oleh mahasiswa yang lain di luar kelompok presentasinya secara individual. Setelah mencoba melakukan teknik ini berulang kali dalam perkuliahan, saya merasa ada perubahan yang signifikan dalam konteks keaktifan dan juga antusiasme mahasiswa untuk bertanya dan menanggapi materi di dalam perkuliahan. Hanya saja, media diskusi yang saya gunakan beberapa kali mengalami perubahan sebagai bentuk adaptasi kondisi pembelajaran di Indonesia. Seperti misalnya ketika pandemi kemarin, saya sempat menggunakan Google Dokumen atau Padlet untuk berdiskusi secara sinkronus yang cenderung hemat kuota untuk mahasiswa, sebagaimana terlihat berikut ini.
normal di mana kampus saya sudah menetapkan kebijakan blended atau hybrid learning seperti saat ini, maka saya melakukan diskusi secara sinkronus dengan model blended, yakni sebagian siswa ada di kelas dan sebagian lainnya melalui Zoom yang kemudian diintegrasikan ke LCD kelas. Alasan mengapa saya cenderung melibatkan berbagai platform pembelajaran digital dalam mata kuliah teknologi pendidikan adalah karena saya ingin memberikan penekanan yang integratif dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif secara langsung melalui praktik pemanfaat media pembelajaran yang adaptable. Sebagaimana kita ketahui, dunia teknologi dengan segala kecanggihannya akan terus bergulir apapun kondisi pendidikan kita. Saya sangat berharap mahasiswa yang belajar bersama saya dalam mata kuliah teknologi pendidikan ini mampu menjadi mahasiswa yang adaptif dalam konteks integrasi teknologi pendidikan Islam di lingkup sekolah, madrasah, dan luar sekolah. Minimal dalam bentuk tidak gagap teknologi ketika mereka harus terjun ke masyarakat nantinya. Adapun proses asesmen yang saya lakukan untuk mengevaluasi perkuliahan teknologi pendidikan terdiri atas dua macam aktivitas, yaitu biasanya berbentuk kuis insidental yang saya lakukan secara random pada beberapa kali pertemuan. Biasanya saya akan memberikan kuis sekaligus memperkenalkan teknologi baru dalam platform digital pembelajaran tertentu. Dan kemudian mahasiswa akan mengaplikasikannya secara langsung, misalnya menjawab pertanyaan sederhana tentang teknologi pendidikan melalui aplikasi Slido. Untuk mengevaluasi perkuliahan adalah menggunakan model project based learning yang berbasis publikasi ilmiah. Biasanya pada saat UTS saya akan meminta mahasiswa membuat kerangka tulisan berisi opini maupun mini riset yang berhubungan dengan praktik teknologi pendidikan di lingkungan mereka sendiri, yang kemudian harus dianalisis relevansinya dengan hasil diskusi kita di kelas. Pada saat UAS, mahasiswa mengumpulkan bukti pengiriman artikel melalui Open Journal System berupa screenshot. Adapun komponen penilaian yang saya berikan biasanya meliputi dua aspek besar dari model pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas, yakni 40% dari nilai problem based learning yang dilakukan melalui praktik diskusi pekanan tadi, dan kemudian 40% nilai dari project based learning yang diambil melalui aksesibilitas OJS dalam publikasi ilmiah. Sisanya 20%-nya, yaitu 10% adalah kehadiran dan 10%-nya lagi adalah sikap. Sebagai bentuk internalisasi nilai, sebagaimana saya katakan tadi, saya juga memberikan nilai sikap berupa kedisiplinan yang meliputi ketepatan waktu pada setiap aktivitas dan juga nilai kejujuran baik dalam penulisan artikel dan juga keikutsertaan diskusi. Biasanya untuk mempermudah tracking penilaian, saya akan membuatkan media pengumpulan tugas virtual yang berbentuk tabulasi Google Spreadsheet untuk merekam keterlibatan mahasiswa sebagaimana tampak berikut ini. Melalui sistem pembelajaran yang saya terapkan tersebut, biasanya mahasiswa merasa lebih fleksibel dan adaptif dalam memilih aktivitas mana yang lebih ingin diikuti dalam perkuliahan dalam rangka memperoleh nilai akhir yang terbaik. Sebagai penjelas dari alur pembelajaran yang saya kemukakan tadi, berikut tampilan audiovisual proses pembelajaran mata kuliah teknologi pendidikan di dalam kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya mahasiswa, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan teknologi pendidikan. Yang di Zoom kita sapa dulu. Gimana? Ada siapa aja nih? Gimana di rumah, sehat? Oke, sehat ya semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan teknologi pendidikan ya. Teman-teman, kali ini kita masuk ke bab yang kedua, topik yang kedua. Kalau kemarin di topik yang pertama kita sudah membahas terkait dengan apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Mas, yang membenarkan rambut. Kemarin topik berapa? Yang pertama itu isinya apa? Tentang apa ya? Tentang apa Ibu? Lupa ya. Oke, yang di Zoom coba ada yang bisa membantu nggak? Mas Abdul, topik yang pertama kemarin apa? Atau Mbak Inaya? Mbak Febri? Filosofis historis Bu. Oke, good. Jadi yang kemarin untuk topik yang pertama kita mempelajari tentang landasan historis dan landasan filosofis teknologi pendidikan. Kenapa kita bahas terkait dengan filosofis? Karena untuk mengetahui sesuatu dan bisa mengoperasionalkan sesuatu, kita harus tahu dulu filosofinya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu apa? Udah pada siap kelompok yang mau presentasi? Siap. Oke, Mbak siapa? Siti Fatimah. Mbak Siti Fatimah. Apa topiknya? Karakteristik dan objek
kajian pendidikan. pendidikan. Oke, udah siap yang di Zoom? Kamu presentasinya sendirian apa berdua sama temanmu yang di Zoom, Mbak? Sendirian. Oke, silahkan. Boleh mulai presentasi ya. Silahkan, Mbak. Ya, oke itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Seperti yang sudah kita ketahui ya dari artikel yang Bu dikirimkan minggu lalu. Jadi di situ adalah berjudul dampak negatif dari proses pembelajaran di masa pandemi gitu ya. Nah, di dalam artikelnya disebutkan bahwa para siswa ini kita diberikan kemudahan mendapatkan kuota sebanyak 20 GB selama sebulan penuh untuk melakukan pembelajaran, dan juga kita diberikan keringanan untuk mengakses ruang guru secara gratis. Nah, akan tetapi di sini dalam studi kasus artikel ini ya terdapat beberapa siswa di beberapa daerah tertentu itu kesulitan dalam memanfaatkan kuota tersebut gitu, dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah tempat tinggal mereka yang kurangnya jangkauan aksesibilitas gitu. Jadi kuota tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal, dan juga selain itu ada faktor dari orang tua yang kurangnya literasi dalam media teknologi, sehingga orang tua mereka itu kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kementerian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu ya. Itu adalah hasil kesimpulan dari artikel yang dibaca oleh Mbak Siti Fatimah. Jadi kata Mbak Siti tadi, isi artikelnya adalah bahwa pemerintah sudah memberikan fasilitas selama pandemi kemarin berupa fasilitas internet, kemudian ada juga fasilitas ruang guru ya Mbak ya. Tetapi semua itu tidak bisa diakses secara merata, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kira-kira apa tanggapan Mbak Siti Fatimah terhadap kondisi yang demikian? Gimana menurut Mbak Siti Fatimah? Maju aja boleh. Kalau menurut saya sendiri ya Bu, itu bukan kesalahan 100% dari pemerintah. Akan tetapi pemerintah bisa memberikan jalan keluar yang lainnya. Contohnya dengan memberikan literasi buku kepada siswa yang rumahnya berada di pelosok atau yang kesusahan sinyal. Jadi para siswa itu bisa mendapatkan ilmu tidak hanya dari internet saja gitu. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau menambahkan komentar dari artikel yang sudah saya bagikan minggu lalu terkait studi kasus tadi? Coba teman-teman yang di Zoom, Mbak Febri Aini coba berikan komentarnya. Mbak Febri, bisa dengan suara saya? Iya Bu, bisa. Coba berikan tanggapannya terkait dengan isi artikel yang kemarin sudah saya bagikan. Udah baca toh? Kan itu kan kadang-kadang kan gara-gara mungkin mereka nggak bisa akses, gara-gara mereka itu kurang mengetahui mengenai teknologi, kurang gimana ya Kak, ada gaptek gitu ya Bu ya. Tapi kalau kemarin saya pernah melihat di televisi itu ada juga tuh guru itu yang mereka tuh rela-rela ke apa namanya ke rumahnya siswa, terus mengumpulkan siswa, terus menggelar kayak sebuah pembelajaran di situ juga. Saya juga melihat seperti itu di televisi. Oke. Berarti Mbak Febri ini melihat fenomena yang lain dalam permasalahan teknologi pendidikan. Jadi dia melihat bahwa ternyata ada satu tempat yang tadi kata Mbak Siti nggak bisa mengakses internet, tapi ada juga orang yang mengeluarkan effortnya dengan cara tadi seorang guru datang ke rumah siswanya kemudian mengajarkan secara manual. Nah, dari situ kalau kalian melihat, berarti bisa disimpulkan apa aja sih ruang dari teknologi pendidikan ini, permasalahan-permasalahan yang bisa disinggung di dalam teknologi pendidikan ini, kira-kira apa aja? Coba. Kalau menurut saya apa tadi Bu? permasalahan yang berhubungan dengan teknologi ya dalam pembelajaran daring selama COVID ini tuh yang pertama jelas fasilitas ya, kemerataan fasilitas itu sangat ada masalah ya, sangat ada masalah di pemerataan fasilitas. Kemudian yang kedua itu pengetahuan ya, pengetahuan kayak literasinya gitu kan. Jadi mereka cuma dikasih tahu nih
sekarang lewat Zoom, sekarang pakai Google Meet, sekarang online. Tapi mereka itu nggak diajarkan dulu dari awal bahwa prinsip-prinsip kinerja teknologi itu kayak gimana gitu kan. Prinsip-prinsip alat-alat pembelajaran itu tuh kayak gimana tuh. Jadi cuma dikasih tahu ujuk-ujuk dan tiba-tiba harus pakai. Nah itu sih menurut saya masalah yang besar. Oke, bagus sekali ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau kita simpulkan ya, permasalahan teknologi itu nggak ada berhentinya, akan terus bergulir selama teman-teman itu masih hidup. Kenapa? Karena kita sendiri punya kewajiban sebagai manusia itu untuk belajar sepanjang masa, sepanjang kita hidup. Ya kan? Ada hadisnya. Siapa yang tahu hadisnya? Mas Huzaifah coba. Nggak tahu. Coba yang ada yang lulusan pondok ada nggak ini? Mbak Inayah coba. Ayo Mbak Inayah. Tadi bahwa menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Atau ya udahlah, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Oke, kalian ingat yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tahu sejak dalam buaya sampai kita nanti meninggal gitu. Jadi selama kita hidup, permasalahan seputar teknologi pendidikan itu akan membersamai permasalahan belajar kita. Sementara ada juga kan hadisnya utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin. Jadi setiap umat Islam itu punya kewajiban untuk belajar sepanjang hidupnya. Berarti kalau kita masih hidup, selama kita masih belajar, permasalahan teknologi akan terus bergulir. Seperti misalnya kemarin ketika pandemi, ada nggak yang di sini mengimpikan terjadinya pandemi? Nggak ada ya. Tapi terjadi nggak? Terjadi. Jadi teknologi akan terus bergulir, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, oleh karena itu, disitulah kalian akan terus mengalami permasalahan-permasalahan. Dalam konteks ilmu teknologi, permasalahan-permasalahan tadi dibagi menjadi beberapa kawasan. Jadi kalau kalian nanti menjadikan teknologi pendidikan ini sebagai bahan kajian di dalam penelitian, teknologi ini punya banyak wilayah, yaitu wilayah pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan, kemudian ada penilaian, ada juga, ada yang bisa tebak? Evaluasi penilaian. Ada lagi yang bisa? Perencanaan. Oke, good. Coba siapa yang bisa hafal 6-6-nya? Ada 6 itu. Ayo Mbak yang biru. Mbak siapa ini? Oke, Mbak Nima coba. Ada perencanaan, pemanfaatan, penelitian, pengelolaan, dan penilaian. Oke. Nah, berarti kalau kalian mengkaji terkait teknologi pendidikan, bidang yang bisa dikaji itu, jadi nggak hanya permasalahan seputar sarana prasarana aja. Jadi kalau kita memaknai teknologi itu hanya sekedar, wah ini tadi LCD-nya nggak nyala, itu berarti bukan sekedar itu, lebih luas dari itu. Permasalahan teknologi itu bagaimana kalian meningkatkan nilai. Misalnya nih, ada guru yang di pelosok kayak tadi, kemudian dia merasa bahwa siswa itu kesulitan belajar. Nah, dia membantu siswa tadi dengan cara membuatkan mind mapping misalnya, supaya bisa dipakai sendiri di rumah, atau dia membuatkan ringkasan secara manual aja. Itu sudah disebut sebagai teknologi, meskipun levelnya sederhana. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami teman-teman yang di Zoom? Oke, kalian nggak bodoh toh di Zoom? Harus open cam ya. Nah, nanti walaupun ada permasalahan teknologi seperti harus open cam tapi ternyata nge-lag, nah itu mungkin memang permasalahan teknologis. Tapi tidak hanya seputar itu. Lebih masalah lagi kalau kalian selama kita mengakses pembelajaran ternyata kalian tidak memanfaatkannya, itu juga permasalahan teknologis jadinya. Cuma dalam ranah tadi, misalnya dalam ranah pemanfaatan. Mungkin semua orang bisa mengakses internet, tapi nggak semua orang akan mengakses internet untuk tujuan yang baik. Bisa dipahami ya? Nah, itu juga permasalahan teknologi. Itu namanya nanti kaitannya dengan literasi digital. Bisa dipahami? Oke, coba silahkan berpendapat apa? Saya sambil mau bertanya ya sama ibu sama teman-teman semuanya, ada yang menggelitik di pikiran saya.
Itu saya baca bahwa sebenarnya teknologi itu tuh bukan masalah alat atau bisa akses ya, tapi teknologi itu kalau kata bahasa di sains, di fisika itu tuh teknologi itu misalkan dulu kita ngambil air di sumur itu pakai tarikan yang tali ember itu. Nah terus awalnya pakai kayu misalnya gitu kan. Nah terus saya punya ide misalnya, coba pakai tali terus pakai bambu misalnya biar muter gitu. Nah padahal kan itu sama aja ya, bambunya awalnya yang panjang gini, kemudian saya bikin kayak roda gitu kan sama tali doang. Nah katanya itu tuh sudah bisa disebut teknologi, walaupun nggak canggih, masih sama-sama kayu gitu kan. Tapi karena itu memudahkan saya, nah itu disebut teknologi. Kalau kita memaknai teknologi tidak hanya penambahan nilai dalam artian produk. Misalnya kan menambah nilai itu ada dua makna ya. Yang pertama membuat sesuatu barang itu jadi berarti tapi dengan produksi yang lebih. Yang satunya lagi membuat suatu barang itu jadi berarti tapi dia menambah manfaat. Nah untuk memanfaatkan teknologi tidak harus berfokus pada apa yang kita tidak punya dan apa yang kita punya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kalian sebagai calon guru nantinya ya, itu proses juga harus dinilai. Misalnya nih, ketika siswa misalnya nanti murid-murid SD kalian udah ikut Zoom, tapi dia nggak selalu bisa ikut Zoom karena mungkin internetnya buruk. Nah, upayakan sebagai seorang guru kalian harus bisa mengambil assessment atau penilaian dengan cara-cara yang teknologis. Misalnya, sekali mereka bisa ikut Zoom, itu langsung dinilai dari banyak hal, misalnya attitude-nya dan lain sebagainya. Jadi si siswa tidak sampai kesulitan harus selalu bisa mengakses kuota internet. Seperti itu. Jadi jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan, tapi fokus ketika ada suatu kesempatan bisa kita lakukan, di situ kita optimalkan. Nah, tapi kembali lagi pada topik perkuliahan kita hari ini adalah kawasan dan objek kajian dari teknologi pendidikan. Pada intinya, teknologi punya karakteristik dia akan membawa permasalahan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Selama manusia masih belajar, maka dia masih akan punya masalah teknologis. Dan kawasan yang bisa dikaji sebagai objek formal teknologi itu berarti meliputi apa aja? Kalau tadi disimpulkan dari studi kasusnya, berarti bisa meliputi masyarakat, keluarga, mana lagi? Organisasi, sekolah, bahkan misalnya lingkungan luar sekolah seperti anak-anak yang di jalanan, kan kadang mereka juga punya masalah teknologis, misalnya terkait literasi digitalnya. Seperti yang saya bilang tadi, semua orang boleh jadi punya kuota, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan kuota tadi dengan baik. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan lagi yang di Zoom mau tanya? Mas Ranang masih standby? Oh, Mas Abdul mau nanya, silakan. Kita membedakan untuk menggunakan aplikasi yang benar gitu di dalam teknologi. Oke, intinya bagaimana memilih aplikasi yang benar di dalam teknologi ya. Ketika kalian sebenarnya apa bedanya teknologi pendidikan dengan teknologi pembelajaran? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau dari awal sejarahnya teknologi pendidikan itu sebenarnya disiplin ilmu. Jadi kalau dulu dimaknai teknologi itu benar-benar alatnya. Tapi habis itu ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya ya sebenarnya. Tapi saya spill dulu sekarang. Jadi teknologi yang seperti dikatakan Mas Abdul tadi lebih mengarah pada teknologi pembelajaran, lebih kepada teknis. Gimana cara kita memilih platformnya? Sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan kemampuan. Jadi ketika ada satu sekolah yang bilang bahwa oh Kahoot itu sangat bagus, belum tentu ketika itu dilakukan di sekolah lain itu juga yang terbaik. Nah disinilah diperlukan penelitian-penelitian. Makanya tadi ada yang namanya kawasan dan objek kajian teknologi. Objek kajian dalam artian berarti kalian harus meneliti dong. Ini platform ini bisa dimanfaatin di sini enggak? Gitu. Jadi kalau nanti kalian skripsi ini bisa digunakan. Oke? Oke, sekarang waktunya presensi. Silakan kalian boleh mengakses Google Drive. Sudah saya buka aksesnya. Sekarang presensinya berarti di pertemuan kemarin kita sudah ada webinar ya. Jadi sekarang di pertemuan ke-7. Oke, presensi semua ya. Oke.
Eh, yang belum presensi 5 menit lagi saya tutup, oke? Silakan teman-teman yang ada di Zoom jangan lupa langsung presensi. Nah kemudian untuk pertemuan kedepannya, jadi di situ saya sudah upload untuk studi kasus yang topik ketiga. Berarti besok kelompoknya Mbak siapa? Kelompoknya Mas? Kelompok saya. Oke, kelompok 3 ya. Oke. Nah sekarang saya punya sedikit kuis nih buat teman-teman. Saya mau tahu nih, yang dari tadi di Zoom itu mendengarkan saya enggak, dan yang di kelas ini juga mendengarkan saya enggak. Silakan kalian boleh mulai scan barcode yang tertampil di layar. Coba. Yang di Zoom juga ikut scan ya. Silakan coba dijawab. Sebutkan satu kawasan teknologi pendidikan. Ini hanya 6 orang yang bisa berkesempatan menjawab. Ayo, kalian harus berebut. Sudah 4 partisipan typing. Ayo Mbak Nikmah, tadi mendengarkan nggak? Kawasan teknologi pendidikan ya, bukan objek formal teknologi pendidikan. Mbak Nikmah gugur. Ayo masih ada. Itu anonim siapa itu? Login dulu, anonim tidak akan dianggap. Oke Mbak Febri Aini. Wah Mbak Febri Aini langsung merebut 3 poin. Penilaian, perencanaan, pemanfaatan, penelitian. Oke, good. Kalian disuruh sebutin satu, bisa sebutin semua ya. Oke, sangat bagus sekali. Mbak Nikmah, tempat belajar seperti TK, SD, SMP itu bukan kawasan teknologi pendidikan ya, tapi objek formalnya. Atau kalau misalnya di dalam penelitian biasanya dijadikan sebagai lokus atau tempat penelitiannya juga bisa. Dan ada di lingkungan itu, seperti itu ya. Oke, kita cukupkan ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengunduh topik yang selanjutnya dan dipelajari. Dan di Zoom juga ya, silahkan mulai bisa mengakses. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya, sehat-sehat selalu ya. Salam buat keluarga.